Deddy Supriyadi. Saifuddin Ibrahim. Kalau Wah, dia nyebut nama saya. Dodi Supriyadi katanya. kamu itu waras, Oke. coba anak perempuanmu yang umur 6 tahun kawinkan dengan Saifuddin Ibrahim. Saya nggak punya anak, Pak. Saifuddin berharap saya menikahkan anak saya yang umur 6 tahun kepada Saifuddin. Saya belum punya anak. Kalau kambing mau nggak? Kalau kambing saya siap belikan Saifuddin Ibrahim kambing, terus nikahin tuh kambing, kawin sama kambing. Yang mana ha? Yang mana? Yang anak mana? Ini lucu. Pakai panjang lebar. Nih, ini orang memang udah ODGJ, makanya dia kayak gini. Iya kan? Makanya saya bilang tadi pantas dinikahin sama kambing aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereaksi video muridnya Panji Gumilang yang terkenal se-Indonesia, bahkan juga terkenal di Amerika, yaitu Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim ini terkenal dengan ODGJ-nya, teman-teman ya. Jadi bukan terkenal dengan hal-hal yang positif. Langsung aja coba kita simak ya. Ini video Saifuddin Ibrahim yang tampak ODGJ-nya. Ini ditayangkan di channel YouTube Pepeng Hidayat Channel. Teman-teman bisa nonton video fullnya di sini karena yang saya reaksi hanya sebagian saja. Ya, jangan lupa subscribe juga channel ini karena banyak sekali menayangkan video-video hiburan lucu tentang ODGJ Saifuddin Ibrahim. Kita mulai videonya ya. Ayo sekarang siapa di antara saya dan kamu dan seluruh YouTubers Muslim, siapa yang ODGJ? Ya, Anda yang ODGJ Saifuddin, kelihatan sudah. Mari kita buktikan. Ada tulisannya gitu. Deddy Supriyadi. Saifuddin Ibrahim. Kalau Wah, dia nyebut nama saya. Dodi Supriyadi katanya. kamu itu waras, Oke. coba anak perempuanmu yang umur 6 tahun kawinkan dengan Saifuddin Ibrahim. Saya nggak punya anak, Pak. Saifuddin berharap saya menikahkan anak saya yang umur 6 tahun kepada Saifuddin. Saya belum punya anak. Kalau kambing mau nggak? Kalau kambing saya siap belikan Saifuddin Ibrahim kambing, terus nikahin tuh kambing, kawin sama kambing. Ini otak Anda itu dari mana? Kau itu otakmu, nggak Saifuddin. punya sopan santun. Betul. Atau siapa saja di Indonesia yang punya anak umur 6 tahun perempuan diizinkan kawin dengan saya. Kenapa harus lari ke situ, Pak? Saya mau udah masuk Islam lagi. Pikiranmu itu hanya selangkangan. Betul, pikiranmu itu hanya selangkangan, Saifuddin. Kira-kira begitu. Bikin apa ya? Bikin malu orang-orang Indonesia aja. Bikin malu. Saifuddin ada di Amerika pun, bahkan Amerika sampai suram gara-gara ada Saifuddin. Bikin malu aja, makanya micin itu dikurangin. Nah, kalau kamu mengizinkan anakmu kawin dengan kakek-kakek kayak saya, umur 6 tahun, yang ODGJ itu kamu apa saya? Kau itu pendeta apa? Saya berdoa supaya Tuhan ampuni kamu, Saifuddin. Ya, jangan jadi Kristen liar gitu loh, yang tidak tergembalakan dengan baik dan benar. Kasihan kamu nanti, karena apa? Batu kilangan nanti ditaruh di lehermu, bos. Tuh, sesama orang yang beragama seperti agama kalian mengingatkan Saifuddin Ibrahim. Jangan berlebihan, Saifuddin. Ya, kalau kau menyesatkan banyak orang, kau dicemplungkan ke dalam laut, dihukum mati. Aduh. Sudah pantas memang itu dicemplungkan di dalam laut api neraka. Jangan cepat matilah, Saifuddin. Nikmati dulu azabmu di dunia, ditinggal istri, jadi gelandangan di Amerika, kabarnya juga kena penyakit HIV. Ya udah, nikmati aja azabmu di dunia sekarang itu. Oke, ini nama channel YouTube-nya teman-teman ya, Pepeng Hidayat, sang penghibur. Subscribe. Yang mana ha? Yang mana? Yang anak mana? Ini lucu. Pakai panjang lebar. Selamat menyaksikan. Yang mana ha? Yang mana? Yang anak. Nih, ini orang Nggak udah pakai panjang ODGJ lebar. teman-teman. Selamat menyaksikan. Nih,
Ini orang memang udah ODGJ, makanya dia kayak gini. Iya kan? Makanya saya bilang tadi pantas dinikahin sama kambing aja. Orang-orang kafir seperti Saifuddin Ibrahim yang ODGJ ini memang selalu mengolok-ngolok Rasulullah dengan menceritakan pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha yang pada saat itu usianya masih rendah. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sesuatu yang buruk. Padahal itu bukanlah hal yang buruk, bukan sesuatu yang tidak lumrah di masanya. Catat baik-baik, di masanya teman-teman ya. Ini ada penjelasan dari Ustadz Mujiman mengenai hal ini. Coba pakai akal sehatnya Saifuddin kalau nonton video ini. Ya tapi ya kalau ODGJ susah pakai akal sehat memang ya. Tapi ya sudahlah, coba kita putarkan dulu videonya. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan ketika Nabi menikahi Aisyah umur berapa? Baik, ini kita harus melihat dengan kultur saat itu dan kultur di Timur Tengah. Jangan dihubungkan dengan kultur kita saat ini, nanti masuknya komennya aneh-aneh mesti. Maka untuk di Timur Tengah, anak usia 9 tahun, apalagi kultur saat itu sudah biasa ketika mereka menikah. Bahkan di tempat kita pun, di sebagian tempat yang baru lulus SD menikah pun di era yang lalu banyak. Cuman di era sekarang setelah adanya aturan itu angkanya dibenahi. Umur berapa misalnya sekarang? 19 tahun. Tapi dulu sebelum terbit aturan itu, jenengan bisa tanyakan sama simbah-simbah, itu banyak yang baru lulus SD menikah, bahkan belum lulus SD. Kenapa tidak lulus? Ya kelas lorong itu. Nah, jadi mereka juga langsung menikah. Karena memang kita harus paham tentang kultur saat itu. Jangan kita mencela Nabi, jangan mencela Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu tidak masalah, karena memang sangat sesuai dengan kultur saat itu. Sebagaimana di tempat kita di era yang lalu, di masa yang lalu itu juga anak-anak masih belia sudah menikah. Ya, itu yang perlu diketahui. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu menikahi Aisyah radhiyallahu anha yang usianya masih muda, yaitu memang sesuai kultur di masa lalu. Sebagaimana juga di antara kita memiliki nenek moyang yang mungkin juga sama menikahnya di usia muda. Dan jangan hujat Nabi, oh anak kecil 10 tahun nikah dengan kakek-kakek 50 tahun. Ya mana ada orang tua begitu, Anda yang kurang baca. Jangan sampai kekurang pengetahuan Anda jadi menuduh Nabi, itu nggak boleh. Nggak boleh, melukai. Nggak bisa. Saya tanya begini deh, di zaman-zaman dulu ya, Raden Ajeng Kartini, era Kartini, berapa usianya saat dipinggit? Masih belia kan? Dipinggit kemudian, baru lantas dinikahi dalam usia baliknya. Apa Anda menertawakannya? Coba saya tantang sekarang, siapa yang berani melecehkan Kartini, pahlawan nasional? Jelas ya, itu bukanlah perkara aneh di masa lalu. Jadi tidak relevan jikalau kita mengolok-ngolok Rasulullah dengan mengaitkan kultur di masa sekarang. Ya Anda yang kurang berpikir. Kalau Saifuddin Ibrahim ya memang ODGJ, jadi nggak bisa berpikir. Sebenarnya pun video ini bukan untuk Saifuddin Ibrahim, bukan untuk menjelaskan kepada orang-orang ODGJ seperti Saifuddin Ibrahim, enggak. Tapi lebih kepada untuk menguatkan iman kita sebagai umat Islam. Dan sampai sekarang pun kita sebagai umat Islam merasakan hikmah yang luar biasa dari pernikahan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha yang usianya masih muda. Hikmah yang kita rasakan adalah banyak hadis-hadis yang menjadi pedoman hidup kita, pedoman kita dalam beribadah yang sanadnya diambil dari jalur Aisyah radhiyallahu anha ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah dan Rasulnya tentu lebih mengetahui dari apa yang kita ketahui teman-teman. Dan Rasulullah itu maksum, dijaga dari perbuatan dosa dan salah. Jadi apapun hal-hal buruk yang disematkan kepada Rasulullah itu jelas fitnah yang amat sangat besar sekali. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Maaf jika ada kata yang salah, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.